Baik, semangat pagi anak-anak kelas 5 yang Pak Guru banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Untuk bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga itu maksudnya materi yang dibahas pada bagian ketiga, yaitu IPA, fungsi organ gerak dan hewan. Jadi untuk video terakhir ini, video yang ketiga, kita akan membahas materi IPA, yaitu fungsi organ gerak manusia dan hewan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat melakukan gerak yang menimbulkan perpindahan, atau yang disebut dengan apa? Ayo, gerak aktif. Ya, betul. Jadi, kalau menimbulkan perpindahan kedudukan, berarti itu namanya gerak aktif. Kalau tidak menimbulkan perpindahan kedudukan, berarti namanya gerak pasif. Ya, oke. Jadi manusia dan hewan dapat melakukan gerak yang menimbulkan perpindahan tempat atau kedudukan. Sementara itu tumbuhan melakukan gerak tanpa menimbulkan perpindahan tempat atau kedudukan, atau yang disebut dengan gerak pasif. Jadi kalau manusia bisa aktif dan pasif, tapi kalau tumbuhan hanya bisa pasif saja. Oke, kita lanjutkan. Manusia dan hewan bergerak menggunakan organ gerak. Organ gerak tersusun atas otot dan tulang. Sebelumnya juga kita sudah pelajari bahwa otot alat gerak aktif, tulang alat gerak pasif. Jadi mereka berdua saling menempel di dalam tubuh makhluk hidup. Hewan dan manusia tentunya. Oke, organ gerak pada manusia berupa kaki dan tangan. Nah, sekarang kita akan belajar fungsi organ gerak pada manusia. Yang pertama, fungsi kaki. Nah, apa fungsi organ gerak pada manusia? Kaki manusia digunakan untuk berjalan, kemudian menendang, berlari, melompat, dan yang lainnya. Jadi masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan manusia dengan kakinya. Misalnya kadang-kadang sih mungkin memindahkan benda gitu menggunakan kakinya. Kemudian sekarang kita lanjutkan fungsi tangan. Nah, tangan manusia digunakan untuk memegang, mengangkat, memanjat, ataupun berenang. Nah, ketika apabila terjadi gangguan pada organ gerak yang dapat menyebabkan fungsi organ gerak tersebut menjadi terganggu, maka manusia akan kehilangan fungsi dari organ geraknya. Misalnya pada saat terkilir, misalnya pada saat jalan gitu nggak ngelihat ada lubang, kakinya kesleo, nah itu akan dapat mengganggu organ tubuh kita sehingga kita tidak bisa berjalan atau berlari dengan baik seperti sebelumnya. Jadi gerakan kaki menjadi terganggu karena kaki terasa sakit pada saat digerakkan. Jadi kita harus berhati-hati pada saat berjalan. Dan yang lainnya juga, kalau misalnya tangan kan bisa kesleo juga ya. Kalau misalnya jatuh gitu, misalnya kalau misalnya kita nggak sengaja gitu, misalnya mengangkat beban yang berat gitu, kan pasti tangan juga akan mengalami gangguan. Jadi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka rawatlah tubuh kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah bahas manusia, sekarang kita lanjutkan pada fungsi organ gerak pada hewan. Yang pertama, hewan di udara. Oke. Organ gerak pada hewan berbeda-beda sesuai dengan jenis hewannya. Jadi kalau hewan di udara, organ geraknya tentu berbeda dengan yang ada di air. Berbeda juga dengan yang ada di daratan. Oke. Ada hewan yang bergerak menggunakan kaki, ada hewan yang bergerak menggunakan sayap, ada hewan yang bergerak menggunakan sirip, dan bahkan juga ada hewan yang bergerak menggunakan ekor. Nah, setiap organ gerak tersebut memiliki fungsi masing-masing. Sebagai contoh, misalnya burung terbang menggunakan sayap. Sayap burung terdiri atas 2 buah sayap. Artinya ada sayap di kanan dan sayap di kiri. Sayap ditumbuhi bulu-bulu. Bulu-bulu ini menjadi bagian penting agar burung dapat terbang. Tanpa bulu pada sayap, burung tidak dapat terbang. Anakan burung belum dapat terbang karena bulu-bulu pada sayap belum tumbuh sempurna.
Kemudian gangguan pada sayap burung dapat menyebabkan burung kesulitan terbang. Contohnya misal nih, sayap yang patah karena tertembak atau terkena, ya ada orang iseng gitu ngelempar ketapel, jadi nggak sengaja kena burungnya. Nah, itu dapat menyebabkan gangguan pada sistem gerak pada burung. Nah, kemudian kondisi sayap patah menyebabkan burung tidak dapat terbang. Selain sayap, burung juga mempunyai kaki. Kaki burung digunakan untuk berjalan, melompat, bertengker, bahkan menangkap mangsa. Oke. Setelah belajar fungsi organ gerak pada hewan di udara, kita lanjutkan fungsi organ gerak hewan yang ada di daratan. Nah, bagaimana organ gerak pada hewan lainnya selain hewan di udara tentunya? Misalnya kelinci. Nah, organ gerak kelinci berbeda dengan organ gerak pada burung. Kelinci mempunyai dua pasang kaki, yaitu sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Maksudnya dua di depan, dua di belakang. Nah, kelinci bergerak menggunakan sepasang kaki bagian belakang. Bentuk kaki belakang kelinci atau tungkai belakangnya lebih besar daripada kaki yang di depan, lebih panjang juga sih. Nah, kemudian bentuk kaki belakang tersebut sangat menunjang kelinci dalam bergerak, baik saat berlari maupun melompat. Apabila salah satu bagian kaki kelinci mengalami gangguan, maka gerakan kelinci juga akan terganggu. Kaki depan kelinci digunakan untuk berjalan, berlari, kemudian kaki yang di depan digunakan pada saat kelinci mengambil makanan, megang wortel mungkin, atau sayuran seperti kangkung, dan yang lainnya. Itu untuk kelinci. Nah, di layar sudah ditampilkan beberapa hewan yang ada di darat. Itu contoh cara pergerakannya. Kalau yang paling atas itu ada macan tutul, ada kanguru, ada rusa, dan di bawah ada kelinci, kemudian di bawahnya ada anjing dan ada kucing. Jadi pada umumnya semua hewan di darat bisa melompat. Pada umumnya, tidak semua. Oke, kita lanjutkan. Fungsi organ gerak hewan yang ada di air. Nah, berbeda dengan burung dan kelinci, hewan yang hidup di air seperti ikan memiliki organ gerak berupa sirip dan ekor. Nah, sirip dan ekor. Oke, sirip ikan berfungsi mendorong tubuh meluncur di dalam air. Sirip di bagian dada dan punggung berfungsi mengatur kecepatan dan arah gerakan. Sementara itu, ekor yang digunakan untuk bergerak yang ada di belakang itu digunakan untuk bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Selain itu, ikan memiliki gelembung renang di dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerakan naik turunnya di dalam air. Jadi ikan itu kan nggak punya tangan nih, jadi gelembung itulah yang digunakan untuk kalau misalnya mau naik ataupun mau turun. Oke, kita lanjutkan. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang lentur untuk menggerakkan ekornya di dalam air. Ikan memiliki bentuk tubuh streamline. Kemudian streamline yaitu bagian depan dan belakang mengkerucut. Bentuk tubuh seperti ini bersifat aerodinamis yang berfungsi mengurangi hambatan ketika bergerak di air. Jadi seperti gambar yang ditampilkan di layar, kalau ikan pada umumnya pasti kerucut ke depan, kecil ke belakang. Nah, itu gunanya agar lebih aerodinamis, lebih cepat bergerak di dalam air. Oke, di layar sudah ditampilkan lumba-lumba bisa melompat. Di tengah itu ikan paus yang di atas. Kemudian ada ikan hiu juga. Di bawahnya ikan mas, ada ikan cupang, dan ada ikan koi. Semua bentuk ikan pasti bentuknya streamline. Jadi depannya mengkerucut, belakang juga. Oke, nah berdasarkan uraian di atas yang kita bahas tadi, dapat diketahui bahwa setiap organ gerak mempunyai fungsi yang berbeda sesuai dengan jenis makhluk hidupnya. Gangguan pada organ gerak dapat menyebabkan fungsinya terganggu. Organ gerak yang bermasalah tidak dapat digerakkan. Akibatnya gerakan tubuh menjadi terbatas, bahkan tidak dapat bergerak. Jadi seperti contoh gambar yang ditampilkan, ada seekor burung yang
sayapnya patah, ada kucing yang kakinya terluka, ikan yang ekornya terkena jamur dan rusak dan akhirnya mengganggu dia bergerak di dalam air. Bahkan ada anak kecil yang cacat. Itu juga akan mempengaruhi sistem gerak yang ada di dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Oke, jadi untuk hari ini kita latihan. Latihan hari ini adalah kita menentukan nama organ gerak dan fungsinya. Jadi bisa dilihat contoh nomor 1 yaitu ikan. Ikan nama organ geraknya adalah sirip. Fungsi sirip adalah mendorong dan membuat tubuh ikan meluncur di dalam air. Seperti yang saya katakan tadi, sirip itu gunanya agar bisa mendorong tubuh ikan bisa meluncur di dalam air. Nah, untuk tugas latihan hari ini silahkan dikerjakan nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi tentukan nama organ geraknya, kemudian fungsinya berdasarkan pengamatan kalian masing-masing. Oke, jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Karena kita sudah bahas 3 video, jadi kegiatan pembelajaran hari ini saya cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tentunya kalau misalnya ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata tidak lupa saya ucapkan jaga kebersihan, jaga kesehatan, kemudian tetap semangat belajar. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.